Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eka Mutia Salsabila, Indah Nur Cahaya, Risna Wulandari, Raudatul Jannah, dan Muhammad Husaini. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang strategi promosi. Mari kita memasuki ke pembahasan yang pertama. Menurut Kotler, promosi adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menonjolkan keistimewaan-keistimewaan yang dilakukan untuk membujuk konsumen sasaran agar dapat membelinya. Promosi adalah teknik komunikasi secara penggunaan dan penyampaiannya dengan menggunakan media seperti spanduk, poster, baliho, dan brosur yang bertujuan untuk menarik minat nasabah terhadap produk suatu perusahaan. Promosi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan al-hawafiz al-muraghibah fil al-sirah, yang diartikan sebagai segala sesuatu yang mendorong atau menarik minat atau membujuk orang lain untuk membeli. Dalam Islam, melakukan promosi hukumnya mubah atau diperbolehkan, karena promosi dilakukan untuk memberikan informasi kepada nasabah mengenai detail barang ataupun jasa yang akan dibeli. Hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam promosi? Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam promosi yaitu siapa, apa yang disampaikan, ditujukan pada siapa, dan media promosi dan juga tujuan. Promosi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu promosi penjualan dan promosi konsumen. Promosi penjualan dilakukan untuk meningkatkan penjualan suatu produk, sedangkan promosi konsumen dilakukan untuk memberikan insentif kepada konsumen agar tetap setia terhadap suatu produk. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan promosi. Yang pertama, mengkomunikasikan informasi. Pelanggan tidak akan membeli produk kecuali mereka telah mengetahui produk tersebut. Informasi dapat memberikan saran kepada pelanggan bahwa produk tersebut ada. Informasikan kepada pelanggan tentang pemahaman tentang produk tersebut. Informasi kepada pelanggan dapat dikomunikasikan melalui tulisan seperti majalah dan surat kabar, lisan melalui orang dan telepon, atau secara visual, televisi, atau billboard. Yang kedua, positioning produk. Positioning produk merupakan proses menetapkan identitas citra produk yang mudah dipahami dalam benak pelanggan. Yang ketiga, nilai tambah. Promosi juga merupakan pemimpin dalam menetapkan nilai produk yang dirasakan bagi pelanggan, sehingga produk memiliki nilai tambah. Yang keempat, mengkontrol volume pelanggan. Promosi dengan periode yang lambat akan mengkontrol organisasi bisnis agar mampu menjaga sistem produksi dan distribusi supaya mampu berjalan dengan baik, di mana volume penjualan akan stabil sepanjang tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang strategi bauran promosi. Bauran promosi merupakan gabungan dari berbagai jenis alat promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil dan kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Radianto dan Hedinata mendefinisikan bauran promosi sebagai perpaduan spesifik alat-alat promosi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan value ke customer secara persuasif dan membangun customer relationship. 8 model bauran promosi. Yang pertama, iklan atau advertising. Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk. 2. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian suatu produk atau jasa. 3.
acara dan pengalaman atau event and experience merupakan kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau merek khusus terkait interaksi dengan konsumen. 4. Hubungan masyarakat dan publisitas atau public relation and publicity merupakan berbagai program yang diarahkan secara internal kepada karyawan dari perusahaan atau konsumen luar, perusahaan lain, pemerintah, dan media untuk mempromosikan, membangun hubungan antar perusahaan dengan publik, melindungi dan membangun citra perusahaan atau produk komunikasi individu yang positif. 5. Penjualan personal atau personal selling merupakan interaksi tatap muka yang dilakukan oleh tenaga penjualan perusahaan dengan satu atau lebih pembeli. 6. Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi atau berhubungan secara langsung dengan meminta respon atau tanggapan dan melakukan dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. 7. Pemasaran interaktif atau interaktif online marketing merupakan kegiatan maupun program pemasaran yang dilaksanakan secara online atau dalam jaringan. 8. Pemasaran dari mulut ke mulut atau yang sering kita dengar dengan istilah word of mouth marketing merupakan komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Pembahasan berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bauran promosi. Yang pertama, dana yang tersedia. Besarnya dana atau anggaran yang tersedia untuk keperluan promosi merupakan faktor penentu dalam penyusunan strategi promosi. Semakin besar dana yang tersedia, semakin mudah pihak manajemen dalam memutuskan bentuk promosi yang tepat. 2. Karakteristik produk. 3. Karakteristik pasar. 4. Pemasar. 5. Pasar sasaran. Hal ini meliputi siapa calon konsumen, di mana lokasinya. Hal ini akan mempengaruhi promotion mix yang akan digunakan. 6. Pesaing perusahaan dapat mempertimbangkan strategi promosi yang akan dijalankan berdasarkan aktivitas promosi yang dijalankan pesaing atau dapat pula menyesuaikan dengan tingkat persaingan yang ada dalam industri. 7. Tahap dalam daur hidup produk. Dampak dari alat-alat promosi berbeda-beda, mengikuti perkembangan tahap siklus hidup produk tersebut. 8. Bauran pemasaran lainnya. Produk dengan harga tinggi biasanya diidentikan dengan mutu baik. Dengan demikian, periklanan merupakan kegiatan promosi yang tepat. Ada pula promosi yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk memperkenalkan dan menjual jasa-jasa dan produk yang dihasilkan agar bank dapat menghadapi saingan dalam pasar yang semakin kompetitif dan kompleks, menjual goodwill image dan idea yang baik tentang bank yang bersangkutan. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah adalah komunikasi eksternal baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan, menciptakan efisiensi melalui inovasi produk dan inovasi proses, mengemban budaya syariah sebagai salah satu usaha menuju good corporate governance. Nah, itu tadi hasil dari pembahasan kelompok 5 tentang strategi promosi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.